Aku tidak pernah menyangka, orang yang paling mati-matian ku selamatkan justru akan menjadi orang pertama yang menghapus semua pengorbananku. Kalimat itu masih terngiang di kepalaku sampai hari ini. Di depan ayah, paman, bibi, sepupu, dan seluruh keluarga besar, adikku berdiri dengan wajah penuh percaya diri sambil berkata kalau semua keberhasilannya adalah hasil kerja kerasnya sendiri. Katanya, tidak ada seorang pun yang pernah membantunya. Saat semua orang bertepuk tangan, aku hanya mampu menundukkan kepala. Bukan karena iri. Bukan juga karena ingin dipuji. Tapi karena aku tahu, kalau malam itu dia sedang mengubur hidup-hidup semua pengorbananku. Emas terakhir peninggalan ibu. Perhiasan yang selalu kujaga bertahun-tahun sebagai kenangan satu-satunya. Aku rela menggadaikannya demi menyelamatkan dia. Namun sekarang, seolah semua itu tidak pernah terjadi. Kalau kalian jadi aku, setelah mendengar ucapan seperti itu di depan seluruh keluarga, apa kalian akan langsung membongkar semua kebenarannya? Atau memilih diam demi menjaga nama baik adik sendiri? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, karena mungkin keputusan kalian berbeda dengan yang akhirnya kupilih. Aku ingin bilang bahwa dia sedang berbohong. Aku ingin berdiri dan mengatakan kepada semua orang bahwa tanpa pengorbananku, mungkin hari itu dia tidak akan berdiri dengan jas mahal dan mobil mewah yang diparkir di halaman rumah ayah. Tapi suaraku seperti tertahan. Dadaku sesak. Tanganku dingin. Aku hanya memandangi wajah ayah yang tersenyum bangga kepada anak laki-laki kebanggaannya. Ayah tidak tahu apa-apa. Tidak pernah tahu. Dan semua itu memang salahku. Karena sejak awal, aku memilih menyimpan semuanya sendirian. Kupikir, selama adikku bisa bangkit dan hidupnya berubah, tidak penting siapa yang berkorban. Kupikir, suatu hari nanti dia sendiri yang akan menceritakan semuanya kepada ayah. Kupikir, rasa terima kasih tidak perlu diminta. Ternyata aku salah. Sangat salah. Malam itu, saat tepuk tangan masih terdengar memenuhi ruang tamu, pikiranku justru kembali bertahun-tahun ke belakang. Kembali pada malam ketika telepon dari adikku berdering tanpa henti. Malam yang mengubah seluruh jalan hidupku. Saat itu aku baru saja pulang bekerja. Tubuhku masih lelah. Seragam kerjaku bahkan belum sempat kuganti. Ponselku bergetar berkali-kali. Nama adikku muncul di layar. Aku sempat tersenyum. Jarang sekali dia menelepon malam-malam. Kupikir dia hanya ingin menanyakan kabar. Begitu kuangkat, yang kudengar bukan sapaan, melainkan suara napas yang memburu. Disusul isakan yang berusaha ditahan. "Mbak." Suaranya bergetar. "Tolong aku." Jantungku langsung berdegup lebih cepat. "Ada apa, Rian?" Dia tidak langsung menjawab. Yang terdengar hanya tangis. Aku berdiri dari kursi. Semua rasa lelah seketika hilang. "Rian, ngomong sebenarnya ada apa?" Beberapa detik kemudian, akhirnya dia bicara. "Mbak, aku selesai. Aku benar-benar selesai." Kalimat itu membuat pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan buruk. Aku takut dia kecelakaan. Aku takut ayah sakit. Aku takut terjadi sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Namun jawaban berikutnya jauh lebih mengejutkan. Aku punya utang. Besar sekali. Kalau besok tidak kubayar, mereka bilang aku akan dipenjara. Tanganku langsung gemetar. Aku terduduk kembali tanpa sadar. Aku tahu adikku memang sedang merintis usaha kecil waktu itu. Aku tahu beberapa kali usahanya rugi. Tapi aku tidak pernah membayangkan masalahnya sebesar ini. "Berapa?" Aku bertanya pelan. Lama sekali dia tidak menjawab. Sampai akhirnya satu angka keluar dari mulutnya. Angka yang membuat napasku seperti berhenti. Jumlah itu bahkan lebih besar daripada seluruh tabunganku selama bertahun-tahun bekerja. Saat itulah aku sadar, kalau malam itu, hidupku tidak akan pernah sama lagi. Aku memejamkan mata beberapa detik. Bukan karena tidak percaya pada apa yang baru saja kudengar. Tapi karena aku sedang berusaha menghitung semua kemungkinan yang masih bisa kulakukan. Tabunganku memang ada. Namun jumlahnya bahkan tidak sampai setengah dari utang Rian. Aku menelan ludah. Utangnya ke siapa? Rian kembali terdiam. Lalu dengan suara yang semakin pelan, dia menjawab. "Bukan ke bank, Mbak. Bukan juga ke koperasi. Ke orang." Nada suaranya berubah. "Mereka sudah datang ke rumah kontrakanku 2 kali. Mereka bilang besok malam adalah batas terakhir.
Kalau aku tidak bayar, aku akan dibawa. Dadaku langsung sesak. Aku tahu seperti apa orang-orang yang dimaksud Rian. Di kampung, kami sudah sering terdengar cerita tentang orang yang diteror karena utang. Ada yang motornya diambil. Ada yang tokonya dirusak. Bahkan ada yang keluarganya ikut diancam. Aku menggenggam ponsel lebih erat. Kenapa kamu tidak cerita dari dulu? Tangisnya pecah. Aku malu, Mbak. Aku pikir usahaku bakal berhasil. Aku yakin bisa nutup semuanya. Tapi malah makin besar. Aku takut ayah tahu. Kalimat terakhir itu membuatku ikut terdiam. Ayah memang sudah tua. Sejak ibu meninggal beberapa tahun lalu, kesehatannya sering naik turun. Tekanan darahnya mudah naik kalau terlalu banyak pikiran. Aku tahu, kalau ayah sampai mendengar masalah sebesar ini, beliau pasti akan sangat terpukul. Mbak. Suara Rian kembali terdengar. Kalau memang Mbak sudah tidak bisa nolong, aku tidak marah. Aku cuma mau minta maaf. Kalimat itu justru membuat air mataku jatuh. Sejak kecil aku memang selalu menganggap Rian seperti anakku sendiri. Saat ibu sakit, akulah yang sering mengantarnya sekolah. Aku juga yang membantu mengerjakan tugasnya. Saat dia kuliah, aku rela lembur hampir setiap hari agar bisa mengirim tambahan uang. Melihatnya menangis seperti malam itu membuatku merasa gagal sebagai seorang kakak. Aku akan cari jalan. Hanya itu yang bisa kukatakan. Mbak yakin? Aku usahakan. Tapi jangan lakukan apa-apa dulu. Jangan kabur. Jangan pinjam ke orang lain. Tunggu aku. Setelah telepon ditutup, aku terduduk cukup lama di ruang kontrakanku yang sempit. Suasananya begitu sunyi. Jam dinding terus berdetak. Aku membuka buku tabungan. Kuhitung berkali-kali. Hasilnya tetap sama. Tidak cukup. Aku membuka dompet. Kosong. Aku melihat amplop gaji. Sebagian besar sudah dipakai membayar kontrakan, listrik, dan kebutuhan ayah yang setiap bulan selalu kukirim. Aku mencoba menghubungi 2 orang teman. Mereka juga sedang kesulitan. Aku bahkan sempat berpikir menjual motor. Namun harga jualnya tidak akan menutup kebutuhan Rian. Malam semakin larut. Aku berjalan mondar-mandir di kamar. Pikiranku benar-benar buntu. Sampai akhirnya pandanganku berhenti pada sebuah kotak kayu kecil di atas lemari. Kotak itu sudah lama tidak kubuka. Tanganku perlahan mengambilnya. Debu tipis menempel di permukaannya. Aku mengusapnya pelan. Jantungku mulai berdegup lebih cepat. Perlahan kubuka penutupnya. Di dalamnya hanya ada selembar kain beludru berwarna biru. Saat kain itu kubuka, kilau kuning langsung memantul terkena cahaya lampu. Kalung, gelang, dan sepasang cincin. Semuanya adalah emas peninggalan ibu. Aku masih ingat betul pesan beliau beberapa minggu sebelum meninggal. Nak, kalau suatu hari kamu benar-benar terdesak, baru gunakan ini. Kalau masih ada jalan lain, jangan pernah dilepas. Selama bertahun-tahun aku memegang pesan itu. Bahkan ketika aku pernah tidak punya uang makan di akhir bulan. Bahkan ketika motorku rusak dan harus naik angkutan umum selama berbulan-bulan. Aku tidak pernah menyentuh emas itu. Karena bagiku, itu bukan sekadar perhiasan. Itu adalah kenangan terakhir dari ibu. Aku menggenggam kalung itu erat. Air mataku menetes tanpa suara. Dalam hati aku terus bertanya, apa ini saat yang dimaksud ibu? Apa benar aku harus melepaskan satu-satunya kenangan yang masih tersisa? Atau, masih ada jalan lain yang belum kulihat? Aku mengusap air mata yang sejak tadi tidak berhenti mengalir. Tatapanku tidak pernah lepas dari emas-emas itu. Kalung yang dulu sering dipakai ibu saat menghadiri pengajian. Gelang yang selalu berbunyi pelan setiap kali beliau memasak di dapur. Dan cincin yang hampir tidak pernah dilepas dari jarinya. Setiap benda di dalam kotak itu menyimpan kenangan. Aku masih bisa mengingat senyum ibu ketika beliau berkata bahwa semua itu bukan untuk dipamerkan, melainkan sebagai pegangan terakhir jika keluarga benar-benar berada di ujung jalan. Malam itu aku merasa benar-benar berada di ujung jalan. Aku menarik napas panjang, lalu mengambil ponsel. Kutelepon kembali Rian. Baru sekali berdering, dia langsung mengangkat. Mbak, aku akan usahakan uangnya. Suara di seberang sana langsung berubah penuh harapan. Benarkah, Mbak? Iya.
Tapi dengarkan aku. Ini mungkin satu-satunya kesempatan yang bisa kuberikan. Kalau masalah ini selesai, jangan pernah lagi menyembunyikan apapun dariku. Tangis Rian kembali pecah. Aku janji, Mbak. Aku sumpah. Aku nggak akan lupa semua kebaikan Mbak. Aku akan balas semuanya. Aku hanya memejamkan mata. Entah kenapa, saat mendengar janji itu, hatiku tidak benar-benar tenang. Ada rasa takut yang tidak bisa kujelaskan. Seolah-olah aku sedang melepaskan sesuatu yang tidak akan pernah kembali lagi. Pagi-pagi sekali aku mengambil cuti. Kota kecil itu kusimpan di dalam tas. Sepanjang perjalanan menuju Pegadaian, langkahku terasa semakin berat. Beberapa kali aku hampir berbalik. Namun setiap kali teringat suara Rian semalam, aku memaksa diriku terus berjalan. Sesampainya di depan gedung Pegadaian, aku berdiri cukup lama. Aku memandangi papan nama besar di depanku. Belum pernah seumur hidup aku menggadaikan barang. Apalagi barang peninggalan ibu. Tanganku berkeringat. Aku menggenggam tas itu begitu erat. Seorang petugas perempuan menghampiriku. Mbak, ada yang bisa kami bantu? Aku hanya mengangguk pelan. Iya. Saya mau menggadaikan emas. Beliau mempersilahkanku duduk. Tanganku gemetar ketika membuka kotak kayu itu. Saat satu persatu perhiasan diletakkan di atas meja, petugas itu sempat tersenyum. Masih bagus sekali kondisinya. Aku hanya mengangguk. Kalau boleh memilih, aku bahkan tidak ingin emas itu keluar dari kotaknya. Petugas mulai memeriksa semuanya dengan teliti. Menimbang, mencetak, menghitung. Setiap suara alat timbang yang berdenting terasa seperti mengetuk dadaku. Setelah beberapa menit, beliau menyebutkan angka yang bisa kupinjam. Aku langsung menghitungnya dalam hati. Masih kurang. Tidak banyak. Tapi tetap kurang. Dadaku kembali sesak. Mbak. Kalau seluruhnya digadaikan, memang hanya segini. Aku menundukkan kepala. Berarti tabunganku juga harus kukuras habis. Semua yang selama ini kukumpulkan. Semua dana darurat. Semuanya. Aku menarik napas panjang. Baik, Bu. Saya setuju. Petugas itu kembali menatapku. Yakin? Aku tersenyum tipis. Senyum yang bahkan terasa asing di wajahku sendiri. Kalau bukan hari ini, mungkin saya akan menyesal seumur hidup. Beberapa lembar dokumen kemudian disodorkan kepadaku. Tanganku bergetar saat menandatangani surat gadai itu. Rasanya seperti sedang menandatangani perpisahan dengan ibu untuk kedua kalinya. Begitu uangku terima, aku langsung mentransfer seluruh tabunganku dan hasil gadai emas itu kepada Rian. Tidak ada ₹1 pun yang kusisakan. Rekeningku nyaris kosong. Aku hanya menyimpan uang yang cukup untuk ongkos pulang. Beberapa menit kemudian, ponselku berdering. Pesan dari Rian. Mbak, uangnya sudah masuk. Terima kasih. Terima kasih banyak. Mbak sudah menyelamatkan hidupku. Aku nggak akan pernah melupakan ini. Aku membaca pesan itu berkali-kali. Tanpa sadar aku tersenyum sambil menangis. Dalam hati aku berkata, tidak apa-apa kehilangan emas. Selama adikku masih punya kesempatan memperbaiki hidupnya. Saat itu aku benar-benar percaya. Pengorbanan sebesar apapun tidak akan pernah sia-sia jika dilakukan untuk keluarga. Aku sama sekali tidak tahu. Justru hari itulah awal dari luka yang akan terus kubawa selama bertahun-tahun. Hari-hari setelah itu terasa jauh lebih tenang. Beberapa kali Rian menghubungiku. Katanya, orang-orang yang selama ini mengancamnya sudah tidak datang lagi. Utangnya lunas. Masalahnya selesai. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, aku bisa tidur tanpa terus memikirkan telepon yang berdering tengah malam. Aku benar-benar merasa semua pengorbanan itu tidak sia-sia. Sebulan kemudian, Rian datang ke kontrakanku. Wajahnya terlihat jauh lebih segar. Dia membawa 2 kantong makanan dan beberapa buah kesukaanku. Begitu masuk, dia langsung memelukku. Pelukan itu erat. Sangat erat. Maaf ya, Mbak. Aku benar-benar bikin Mbak susah. Aku hanya tersenyum sambil mengusap punggungnya. Yang penting kamu sudah baik-baik saja. Dia mengangguk berkali-kali. Lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat dari tasnya. Aku belum bisa ganti semuanya. Tapi ini ada sedikit. Aku mendorong pelan amplop itu kembali ke tangannya.
Simpan saja. Bangun lagi usahamu. Kalau usahamu berhasil, itu sudah lebih dari cukup buat Mbak. Dia menatapku cukup lama. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak tahu harus balas apa. Suatu hari nanti, aku pasti akan bikin Mbak bangga. Aku tertawa kecil. Yang penting jangan bikin masalah lagi. Dia ikut tertawa. Saat itulah aku merasa semua luka beberapa minggu terakhir mulai sembuh. Aku bahkan sama sekali tidak menyesali keputusan menggadaikan emas ibu. Karena melihat adikku kembali punya semangat hidup terasa jauh lebih berharga daripada semua perhiasan itu. Beberapa bulan berlalu, usaha Rian mulai berkembang. Awalnya hanya berjualan barang secara daring dari rumah kontrakannya. Lalu perlahan ia memiliki gudang kecil. Kemudian merekrut 2 orang karyawan. Setiap kali berbicara di telepon, suaranya terdengar semakin percaya diri. Mbak, bulan ini untungku lumayan. Mbak, aku sudah bisa bayar cicilan tepat waktu. Mbak, doakan ya. Ada investor yang mau kerjasama. Aku selalu menjadi orang pertama yang mendengar kabar baiknya. Dan setiap kali telepon ditutup, aku selalu mengucap syukur. Dalam hati aku berkata, mungkin memang beginilah rasanya menjadi seorang kakak. Bahagia melihat adik berhasil. Meski keberhasilan itu dibangun dari pengorbanan yang tidak pernah diketahui siapapun. Aku tidak pernah meminta namaku disebut. Aku juga tidak pernah berharap Rian menceritakan soal emas ibu kepada orang lain. Bagiku, cukup dia mengingatnya. Cukup dia tahu bahwa pernah ada seseorang yang rela kehilangan segalanya agar dia bisa memulai hidup lagi. Namun waktu ternyata mampu mengubah banyak hal. Semakin besar usahanya, semakin sibuk kehidupannya. Telepon yang dulu hampir setiap malam masuk, kini mulai jarang. Pesan-pesan yang dulu selalu dibalas dalam hitungan menit, kini kadang baru dijawab 2 atau 3 hari kemudian. Awalnya aku memaklumi. Aku berpikir dia memang sedang mengejar mimpinya. Tidak mungkin aku egois meminta perhatian. Suatu sore aku mencoba menelepon. Nomorku aktif, tapi tidak diangkat. 5 menit kemudian muncul balasan singkat. Maaf Mbak, lagi meeting. Aku tersenyum sendiri. Alhamdulillah. Anak itu akhirnya benar-benar berkembang. Beberapa minggu setelahnya aku kembali menghubunginya. Jawabannya hampir sama. Lagi di luar kota. Lagi ketemu klien. Nanti aku telepon lagi ya. Tapi telepon yang dijanjikan itu seringkali tidak pernah datang. Aku mulai merasakan sesuatu yang aneh. Bukan marah. Bukan kecewa. Lebih tepatnya, kehilangan. Aku mulai sadar, orang yang dulu selalu mencari-cari keberadaanku, perlahan mulai hidup tanpa membutuhkan aku lagi. Meski begitu, setiap kali ayah bertanya tentang Rian, aku selalu menjawab dengan bangga. Usahanya makin maju. Yah. Alhamdulillah. Ayah tersenyum. Ibu pasti bangga melihat kalian saling menjaga. Kalimat itu membuat dadaku sesak. Aku ingin bercerita. Ingin mengatakan bahwa emas peninggalan ibu sudah tidak lagi bersamaku. Tapi setiap kali melihat wajah ayah yang mulai menua, niat itu selalu kurungkan. Biarlah beliau percaya semua masih baik-baik saja. Biarlah rahasia itu tetap kusimpan. Karena yang terpenting bagiku saat itu hanya satu. Rian berhasil bangkit. Dan kupikir, dia tidak akan pernah melupakan bagaimana semua itu dimulai. Aku benar-benar percaya pada pikiranku sendiri. Sampai suatu hari, tanpa kusadari, perubahan kecil dalam sikap Rian mulai berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menyakitkan. Perubahan itu tidak datang sekaligus. Tidak ada pertengkaran. Tidak ada kata-kata kasar. Justru karena semuanya terjadi perlahan, aku tidak langsung menyadarinya. Awalnya hanya cara bicaranya. Dulu, setiap menelepon, dia selalu berkata, "Mbak lagi apa?" Sekarang yang terdengar hanya, "Mbak, nanti dulu ya. Aku lagi sibuk." Lalu telepon ditutup. Aku mencoba memahami. Menjalankan usaha memang tidak mudah. Aku tidak ingin menjadi kakak yang terlalu menuntut. Aku memilih diam. Sampai suatu hari ayah meneleponku. "Nak, Rian sekarang sering pulang." Aku tersenyum kecil. "Sering kok, ya." Padahal aku sendiri tidak tahu kapan terakhir kali Rian pulang. Aku sengaja berbohong. Aku tidak ingin ayah berpikir anak bungsunya berubah. Syukurlah. Ayah senang kalau kalian tetap akur.
Aku hanya menjawab pelan. Iya, ya. Setelah telepon berakhir, aku menatap layar ponsel cukup lama. Entah kenapa, ada rasa bersalah yang mengganjal. Aku mulai sadar. Selama ini aku bukan hanya menyimpan rahasia tentang emas ibu. Aku juga mulai menutupi perubahan sikap Rian dari ayah. Beberapa minggu kemudian, Rian mengirim undangan. Usahanya resmi membuka kantor baru. Gedungnya cukup besar. Foto-fotonya terlihat mewah. Di media sosial, banyak orang mengucapkan selamat. Aku ikut bangga. Aku bahkan mengajukan cuti agar bisa datang. Hari peresmian itu akhirnya tiba. Aku berangkat pagi-pagi sambil membawa sebuah kado sederhana. Bukan barang mahal. Hanya sebuah jam meja kayu dengan ukiran nama perusahaan Rian. Aku memesannya khusus karena kupikir benda itu akan selalu mengingatkannya pada awal perjuangannya. Saat tiba di lokasi, aku sempat terpukau. Halaman kantor dipenuhi mobil-mobil bagus. Balon warna-warni menghiasi pintu masuk. Beberapa tamu memakai pakaian yang sangat rapi. Aku menarik napas panjang. Dalam hati aku berkata, "Alhamdulillah, akhirnya dia benar-benar berhasil." Aku berjalan menuju pintu. Belum sempat masuk, seorang perempuan menghampiriku. Usianya mungkin sekitar 30 tahun. Berpenampilan sangat rapi. Senyumnya tipis. "Maaf, ibu dari mana?" Aku tersenyum ramah. "Saya kakaknya Pak Rian." Perempuan itu terlihat sedikit terkejut. "Oh, tunggu sebentar ya." Dia masuk ke dalam. Beberapa menit kemudian Rian keluar. Dia mengenakan jas berwarna gelap. Penampilannya jauh berbeda dibanding beberapa tahun lalu. Aku tersenyum lebar. "Selamat ya." Aku mengulurkan tangan. Namun entah kenapa, Rian hanya membalas dengan jabat tangan singkat. Tidak ada pelukan. Tidak ada senyum lebar seperti dulu. "Terima kasih, Mbak." Nada suaranya terdengar datar. Aku mencoba mengabaikan perasaanku. Mungkin dia memang sedang sibuk menyambut tamu. Aku menyerahkan kado yang kubawa. "Ini sedikit hadiah." Dia menerimanya. Lalu menyerahkannya begitu saja kepada salah satu karyawan tanpa melihat isinya. "Taruh saja di sana." Entah kenapa, ada sesuatu yang menusuk dadaku. Bukan karena harga kadonya, melainkan karena cara dia memperlakukannya. Aku mencoba tetap tersenyum. "Lumayan ramai ya?" "Iya." "Syukurlah." Jawabannya singkat. Matanya terus melihat ke arah tamu-tamu lain. Seolah keberadaanku tidak terlalu penting. Beberapa saat kemudian terdengar seseorang memanggil, "Pak Rian." Dia langsung menoleh. "Iya, sebentar." Lalu menatapku kembali. "Mbak duduk dulu ya. Aku masih banyak tamu." Belum sempat aku menjawab, dia sudah berjalan pergi. Aku hanya berdiri sambil memegang tas. Sendirian. Di tengah keramaian. Aku mencoba meyakinkan diriku sendiri. Dia memang sibuk. Aku tidak boleh baper. Aku mencari kursi di sudut ruangan. Dari sana aku memperhatikan Rian. Dia tertawa lepas dengan para tamunya. Memeluk beberapa rekan bisnisnya. Berfoto berkali-kali. Senyumnya begitu lebar. Senyum yang dulu sering kulihat saat dia datang ke kontrakanku sambil membawa 2 kantong makanan. Tanpa sadar aku ikut tersenyum. Mungkin memang beginilah hidup. Semakin tinggi seseorang melangkah, semakin banyak orang baru yang hadir dalam hidupnya. Aku hanya berharap, di antara semua wajah baru itu, dia masih mengingat satu wajah lama yang pernah berdiri paling depan ketika seluruh hidupnya hampir runtuh. Aku sama sekali tidak tahu bahwa beberapa menit lagi, aku akan mendengar sebuah percakapan yang membuat hatiku mulai retak sedikit demi sedikit. Aku sedang menyesap segelas air mineral ketika 2 orang pria duduk di meja belakangku. Dari pembicaraan mereka, sepertinya mereka adalah rekan bisnis Rian. Awalnya aku tidak terlalu memperhatikan. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Salut juga sama Pak Rian." Katanya dulu mulai dari nol. Pria satunya langsung tertawa kecil. "Iya, benar-benar dari nol. Hebat ya, enggak bergantung sama siapa-siapa." Aku tersenyum tipis. Dalam hati aku ikut bangga. Memang benar, Rian bekerja keras setelah bangkit. Aku tidak pernah mengurangi usahanya. Tapi kalimat berikutnya membuat senyumku perlahan menghilang. Aku dengar dia pernah cerita. Dulu keluarganya juga enggak ada yang bisa bantu.
Makanya dia berjuang sendirian. Aku membeku. Tanganku yang memegang gelas berhenti bergerak. Mungkin aku salah dengar. Mungkin yang mereka maksud bukan Rian. Namun beberapa detik kemudian, suara yang sangat kukenal terdengar dari arah belakang. Iya. Itu memang masa paling berat. Aku langsung menoleh. Rian sedang berdiri bersama beberapa tamunya. Mereka tertawa sambil menikmati hidangan. Salah satu tamu menepuk bahunya. Untung Mas kuat. Soalnya kalau saya ada di posisi Mas dulu, mungkin sudah menyerah. Rian tersenyum. Senyum yang begitu tenang. Ya mau bagaimana lagi? Dulu enggak ada yang bisa diandalkan. Kalau bukan saya sendiri yang bangkit. Siapa lagi? Kalimat itu seperti menghantam dadaku tanpa ampun. Aku tidak percaya. Aku benar-benar tidak percaya. Orang yang menerima seluruh tabunganku. Orang yang kuselamatkan dengan menggadaikan emas peninggalan ibu. Kini berdiri beberapa meter dariku. Lalu mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah membantunya. Dadaku terasa sesak. Aku mencoba menarik napas. Namun udara seolah tidak mau masuk. Aku menundukkan kepala. Berulang kali meyakinkan diriku. Mungkin dia hanya salah memilih kata. Mungkin nanti dia akan menjelaskan. Mungkin. Namun harapan itu hancur beberapa menit kemudian. Salah satu tamu kembali bertanya. Jadi benar ya? Mas benar-benar bangun usaha ini tanpa bantuan keluarga? Rian mengangguk pelan. Iya. Aku nggak mau bergantung sama siapapun. Semuanya benar-benar hasil perjuanganku. Mereka kembali bertepuk tangan. Beberapa orang mengangguk kagum. Ada yang berkata, orang seperti ini memang pantas sukses. Aku menggigit bibirku kuat-kuat. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahannya. Bukan karena aku ingin dipuji. Aku bahkan tidak pernah berharap namaku disebut. Yang membuatku terluka adalah, dia memilih menghapus kenyataan. Menghapus semua pengorbanan yang pernah kulakukan. Seolah-olah semua itu tidak pernah ada. Aku berdiri perlahan. Kakiku terasa berat. Aku berniat menghampiri Rian. Aku hanya ingin bertanya satu hal. Kenapa? Hanya itu. Kenapa? Namun baru beberapa langkah berjalan, istrinya lebih dulu menghampiriku. Senyumnya tetap ramah. Tapi nada suaranya terdengar berbeda. Mbak. Mas Rian lagi banyak tamu penting. Mungkin nanti saja ya kalau mau ngobrol. Aku mengangguk pelan. Oh iya. Aku mundur selangkah. Saat itulah aku melihat Rian. Pandangan kami sempat bertemu. Hanya beberapa detik. Aku berharap dia memanggilku. Atau setidaknya memberi isyarat agar aku menunggu. Namun yang kulihat justru, dia mengalihkan pandangannya. Lalu kembali tertawa bersama para tamunya. Seolah aku hanyalah salah satu tamu biasa. Bukan kakak yang pernah mempertaruhkan seluruh masa depannya demi menyelamatkan hidupnya. Aku menggenggam tali tasku begitu erat. Untuk pertama kalinya sejak semua ini terjadi, aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apa mungkin? Yang berubah bukan hanya kehidupan Rian, melainkan juga hatinya. Aku tidak jadi menghampiri Rian. Bukan karena takut, tapi karena aku sadar, apapun yang ingin kukatakan saat itu tidak akan didengar. Di ruangan yang dipenuhi tepuk tangan dan pujian, suaraku hanya akan terdengar seperti gangguan. Aku memilih mengambil tasku. Kulihat sekali lagi ke arah panggung kecil tempat Rian sedang berbicara dengan para tamunya. Wajahnya penuh percaya diri. Cara bicaranya begitu meyakinkan. Tidak ada sedikit pun keraguan di matanya. Seolah cerita yang baru saja keluar dari mulutnya memang benar-benar pernah terjadi. Aku tersenyum pahit. Ternyata, seseorang bisa mengulang kebohongan berkali-kali sampai akhirnya terdengar seperti kenyataan. Aku berjalan menuju pintu keluar. Belum sempat sampai di parkiran, seseorang memanggilku. Mbak. Aku menoleh. Salah satu karyawan Rian berlari kecil menghampiriku. Nanti dulu, Mbak. Aku berhenti. Ada apa? Ini, tadi hadiah dari Mbak. Dia menyerahkan kotak kayu yang kubawa tadi. Aku mengernyit. Kenapa dikembalikan? Karyawan itu tampak serba salah. Maaf ya, Mbak. Pak Rian bilang hadiah seperti ini enggak usah dimasukin ke ruang utama. Katanya. Enggak sesuai sama konsep dekorasi kantor. Aku terdiam. Tanganku perlahan menerima kembali kotak itu.
Isinya memang hanya sebuah jam meja kayu. Tidak mahal, tidak mewah. Tapi aku memesannya khusus hampir 2 minggu. Aku bahkan meminta pengrajin mengukir nama perusahaan Rian di bagian bawahnya. Kupikir, setiap kali melihat jam itu, dia akan ingat bahwa waktu pernah membawanya keluar dari masa-masa paling sulit. Ternyata, dia bahkan tidak mau meletakkannya di kantornya. Maaf ya, Mbak. Karyawan itu kembali membungkukkan badan. Mungkin lain kali kasih yang lebih cocok. Aku hanya mengangguk pelan. Iya. Terima kasih. Aku tidak ingin membuatnya merasa bersalah. Dia hanya menyampaikan pesan. Setelah dia pergi, aku duduk sendirian di dalam mobil. Kotak kayu itu kupeluk di pangkuanku. Aku membuka tutupnya perlahan. Jam itu masih terbungkus rapi. Belum sempat disentuh. Belum sempat dilihat. Air mataku akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak datang ke acara itu, aku menangis. Bukan karena hadiahku ditolak, melainkan karena aku mulai merasa Rian sedang berusaha menghapus semua jejak masa lalunya. Dan aku adalah bagian dari masa lalu itu. Perjalanan pulang terasa sangat panjang. Radio di mobil sengaja kumatikan. Aku ingin menikmati kesunyian. Meski sebenarnya kesunyian itu justru membuat pikiranku semakin ramai. Berulang kali aku mengingat ucapan Rian. Dulu nggak ada yang bisa diandalkan. Semuanya hasil perjuanganku. Kalimat itu terus berputar di kepalaku. Aku mencoba mencari alasan. Mungkin dia malu. Mungkin dia ingin terlihat kuat di depan rekan-rekan bisnisnya. Mungkin dia takut dianggap sukses karena bantuan keluarga. Aku terus mencari pembenaran. Karena jauh di dalam hati, aku masih belum siap menerima kenyataan bahwa adikku benar-benar berubah. Beberapa hari kemudian, aku pulang ke rumah ayah. Sudah cukup lama aku tidak menginap di sana. Ayah terlihat senang. Wah, anak sulung ayah datang. Beliau langsung memelukku. Pelukan itu hangat, sederhana, dan selalu berhasil membuatku merasa pulang. Kami makan malam bersama. Obrolannya ringan. Tentang tetangga. Tentang sawah yang mulai ditanami lagi. Tentang cuaca yang akhir-akhir ini sering hujan. Sampai akhirnya ayah berkata, Rian sekarang hebat ya? Aku mengangguk. Iya, ya. Ayah bangga. Dia sering cerita kalau semua yang dia punya sekarang hasil kerja kerasnya. Aku menundukkan kepala. Sendok yang kupegang berhenti di udara. Ayah melanjutkan. Memang dari kecil dia keras kepala. Tapi ternyata itu yang bikin dia berhasil. Aku memaksakan senyum. Iya. Dalam hati aku berharap pembicaraan itu segera berganti. Namun ayah justru menatapku sambil tersenyum. Kamu juga harus belajar dari adikmu. Jangan terlalu takut mencoba. Kalimat itu menghantamku lebih keras daripada ucapan siapapun. Ayah tidak bermaksud menyakitiku. Beliau benar-benar tidak tahu. Beliau hanya mengulang cerita yang selama ini didengar dari Rian. Tapi saat itu, aku baru sadar. Kebohongan yang awalnya hanya diucapkan kepada rekan bisnis. Perlahan mulai menjadi cerita yang dipercaya seluruh keluarga. Sejak malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam diriku. Aku masih menelepon Rian. Masih menanyakan kabarnya. Masih mengirim pesan saat hari ulang tahunnya. Namun aku tidak lagi menunggu balasan secepat dulu. Karena aku mulai belajar menerima satu kenyataan. Kadang, orang yang paling banyak kita perjuangkan justru menjadi orang yang paling cepat melupakan perjuangan itu. Meski begitu, aku tetap menyimpan semua rahasia itu sendirian. Aku tidak pernah bercerita kepada ayah. Aku tidak pernah mengadu kepada saudara-saudara yang lain. Aku terus meyakinkan diriku bahwa suatu hari nanti, Rian akan sadar. Suatu hari nanti, mungkin dia sendiri yang akan berkata, semua ini tidak akan terjadi tanpa Mbak. Aku bertahan dengan harapan sekecil itu. Sampai beberapa bulan kemudian, ayah meneleponku. Nak, bulan depan kita kumpul keluarga ya? Aku tersenyum. Ada acara apa? Yah. Pamanmu ulang tahun. Sekalian syukuran karena usaha Rian semakin maju. Aku mengangguk. Insya Allah aku datang. Ayah terdengar begitu bahagia. Kamu jangan telat ya. Sudah lama kita enggak kumpul lengkap. Setelah telepon ditutup, aku menatap kalender di dinding. Sudah hampir 3 tahun sejak malam ketika aku menggadaikan emas ibu.
3 tahun. Selama itu pula aku tidak pernah sekalipun menyinggung soal pengorbanan itu. Aku mengira semuanya sudah selesai. Aku mengira luka itu perlahan akan sembuh sendiri. Ternyata, aku sedang menuju hari yang justru akan membuka luka itu jauh lebih lebar. Hari acara keluarga akhirnya tiba. Rumah ayah ramai sejak pagi. Mobil terparkir di sepanjang jalan. Suara anak-anak berlarian memenuhi halaman. Dari dapur tercium aroma opor, rendang, dan sambal goreng buatan bibiku. Suasana yang dulu selalu kurindukan. Aku membantu menata piring. Menyeduh teh untuk para tamu. Sesekali bercanda dengan sepupu-sepupuku. Tidak ada yang aneh. Semuanya terlihat biasa. Rian datang hampir 1 jam lebih lambat. Mobil hitam yang mengilap berhenti tepat di depan rumah. Beberapa sepupu langsung menghampiri. Wah, bos datang. Tambah sukses aja sekarang. Rian tertawa. Ia keluar dengan kemeja mahal dan jam tangan yang dulu mungkin tidak pernah berani ia impikan. Di sampingnya, istrinya tersenyum ramah sambil menggandeng anak mereka. Aku ikut tersenyum. Jujur, melihat adikku hidup berkecukupan masih membuatku ikut bahagia. Meski ada luka yang belum sembuh. Saat masuk ke rumah, Rian mencium tangan ayah. Ayah memeluknya dengan bangga. Nah, ini baru anak laki-laki ayah. Kerja kerasnya luar biasa. Semua orang mengangguk. Aku hanya tersenyum kecil sambil membawa nampan berisi minuman. Tak lama kemudian, semua berkumpul di ruang tamu. Obrolan mengalir kemana-mana. Tentang usaha, tentang harga tanah, tentang rencana liburan. Sampai akhirnya salah satu pamanku berkata sambil tertawa. Rian, coba cerita. Gimana sih dulu bisa bangkit? Soalnya anak saya ini maunya sukses, tapi dikit-dikit ngeluh. Semua orang ikut tertawa. Beberapa pasang mata langsung mengarah kepada Rian. Ia tersenyum lebar, mengambil segelas teh, lalu duduk sedikit lebih tegak. Entah kenapa, melihat ekspresi wajahnya saat itu, jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Seolah ada firasat yang tidak bisa kujelaskan. Aku menggenggam gelas di tanganku lebih erat. Dan beberapa detik kemudian, Rian mulai membuka mulutnya. Ruangan yang tadi penuh tawa perlahan menjadi lebih tenang. Semua orang menunggu cerita dari Rian. Ayah bahkan tersenyum lebar sambil menepuk pelan bahu adikku. Ceritain, nak. Biar saudara-saudaramu tahu kalau sukses itu harus diperjuangkan. Rian mengangguk pelan. Dia meletakkan gelasnya di atas meja, lalu menarik napas panjang. Kalau ngomongin perjalanan, jujur, enggak mudah. Semua orang langsung memperhatikannya. Aku pernah ada di titik paling bawah. Usahaku hampir bangkrut. Uang habis. Teman-teman menjauh. Dia berhenti sejenak, seolah sedang mengingat masa lalu. Padahal, aku tahu persis malam seperti apa yang sedang dia ingat. Malam ketika dia menangis di telepon. Malam ketika dia berkata hidupnya sudah selesai. Tanpa sadar jemariku menggenggam ujung taplak meja. Aku mencoba tetap tenang. Rian melanjutkan. Waktu itu aku benar-benar sendirian. Dadaku mulai terasa sesak. Tidak ada yang bisa membantuku. Aku menunduk. Aku masih berharap. Masih berharap kalimat berikutnya akan berbeda. Bahwa setelah ini dia akan tersenyum lalu berkata, tapi ternyata aku salah. Kakakku datang menyelamatkanku. Namun harapan itu tidak pernah datang. Justru kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku terasa dingin. Aku belajar. Kalau kita mau berhasil, jangan pernah menggantungkan hidup pada siapapun. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan kita adalah diri kita sendiri. Beberapa pamanku langsung mengangguk. Betul. Itu baru mental pejuang. Anak muda sekarang harus begitu. Suara tepuk tangan kembali memenuhi ruang tamu. Aku tidak ikut bertepuk tangan. Aku bahkan tidak sanggup mengangkat kepala. Yang terdengar di telingaku hanya suara detak jantungku sendiri. Aku mencoba mengatur napas. Berulang kali. Namun rasanya semakin sulit. Lalu salah satu sepupuku bertanya. Berarti dulu benar ya? Enggak ada keluarga yang bantu sama sekali. Aku langsung mengangkat kepala. Pertanyaan itu membuat seluruh ruangan kembali hening. Semua mata kini mengarah kepada Rian. Termasuk mataku. Inilah saatnya. Aku yakin.
Aku benar-benar yakin. Dia akan meluruskan semuanya. Dia akan berkata bahwa pernah ada seseorang yang mengorbankan segalanya demi dirinya. Namun Rian hanya tersenyum kecil. Lalu menggeleng pelan. Enggak. Aku enggak pernah minta bantuan siapa-siapa. Semuanya aku hadapi sendiri. Seolah ada sesuatu yang pecah di dalam dadaku. Aku menatap wajahnya cukup lama. Mencari sedikit saja tanda penyesalan. Sedikit saja keraguan. Tapi tidak ada. Wajah itu begitu tenang. Begitu yakin. Seolah kebohongan yang baru saja keluar dari mulutnya adalah sebuah kenyataan. Ayah terlihat sangat bangga. Beliau menepuk bahu Rian. Ayah salut. Kamu memang anak yang kuat. Kalimat itu menjadi pukulan terakhir. Tanpa sadar, air mataku jatuh. Cepat-cepat kusap sebelum ada yang melihat. Aku tidak menangis karena tidak diakui. Aku menangis karena untuk pertama kalinya. Aku merasa pengorbananku benar-benar telah dihapus dari sejarah keluarga kami. Saat semua orang kembali sibuk berbincang, aku berdiri perlahan. Aku ingin keluar sebentar. Aku butuh udara. Aku takut kalau tetap berada di ruangan itu. Aku tidak lagi mampu menahan semuanya. Baru beberapa langkah menuju teras. Seseorang memanggilku dari belakang. Mbak. Suara itu bukan suara Rian. Melainkan suara Paman Hendra. Beliau menatapku lekat. Lalu berkata dengan pelan agar tidak didengar orang lain. Mbak. Kenapa dari tadi wajahmu seperti menahan sesuatu? Aku terdiam. Untuk beberapa detik, aku hampir menjawab. Hanya capek, Paman. Namun entah kenapa, tatapan Paman Hendra membuat seluruh benteng yang selama bertahun-tahun kubangun mulai runtuh sedikit demi sedikit. Aku menatap wajah Paman Hendra beberapa saat. Beliau tidak mengulang pertanyaannya. Hanya berdiri di sampingku sambil memandang halaman rumah yang mulai dipenuhi anak-anak kecil bermain. Mbak. Paman kenal kamu sejak kamu masih SD. Kalau kamu tersenyum seperti tadi, berarti ada sesuatu yang sedang kamu sembunyikan. Aku mencoba tersenyum. Enggak kok, Paman. Cuma agak capek. Paman menghela napas pelan. Lalu kenapa matamu merah? Aku spontan mengusap sudut mataku. Kupikir tidak ada yang menyadarinya. Ternyata Paman melihat semuanya. Beliau tidak memaksaku bercerita. Justru beliau duduk di kursi bambu yang ada di teras. Lalu menepuk kursi di sampingnya. Duduk sini. Aku menurut. Beberapa detik kami sama-sama diam. Hanya suara angin dan tawa anak-anak yang terdengar dari halaman. Mbak. Paman cuma mau tanya satu hal. Tadi waktu Rian cerita. Kenapa kamu kelihatan seperti ingin bicara, tapi memilih diam? Dadaku kembali terasa sesak. Aku menunduk. Tanganku saling menggenggam begitu erat. Sampai buku-buku jariku memutih. Aku nggak apa-apa, men. Paman menggeleng pelan. Jangan bohong. Orang yang paling mudah berbohong itu biasanya justru anak sulung. Karena dari kecil dia terbiasa menyembunyikan masalah supaya orang tuanya tidak ikut sedih. Kalimat itu membuat air mataku kembali menggenang. Beliau benar. Selama ini memang begitu. Saat ibu sakit, aku yang pura-pura kuat. Saat biaya sekolah kurang, aku yang diam-diam mencari tambahan pekerjaan. Saat ayah mulai sering sakit, aku yang selalu berkata semuanya baik-baik saja. Dan sekarang, saat pengorbananku dihapus oleh adikku sendiri, aku juga memilih diam. Paman menatapku penuh iba. Luka itu nggak akan hilang kalau terus dipendam. Aku menarik napas panjang, lalu berkata sangat pelan. Kalau aku cerita, ayah pasti sedih. Itu yang aku takutkan. Paman tidak langsung menjawab. Beliau hanya mengangguk pelan. Tapi kalau kamu terus diam, yang hidup dengan luka itu juga kamu. Aku memejamkan mata. Ucapan itu terus terngiang di kepalaku. Benar. Selama 3 tahun aku berusaha melindungi semua orang. Melindungi ayah. Melindungi nama baik Rian. Melindungi keharmonisan keluarga. Tapi, siapa yang melindungi perasaanku? Tak lama kemudian, Paman berdiri. Mbak, ikut Paman sebentar. Aku ikut berjalan ke gudang kecil di samping rumah. Gudang itu sudah lama tidak dibuka. Di dalamnya masih banyak barang peninggalan ibu. Lemari tua, mesin jahit, kotak-kotak kayu, dan sebuah rak yang penuh map berdebu.
Paman mulai membuka satu persatu map itu. Aku mengernyit. Paman cari apa? Beliau tidak langsung menjawab. Beberapa menit kemudian, beliau mengeluarkan sebuah map plastik bening yang warnanya sudah mulai kusam. Lihat ini. Aku menerimanya. Saat ku buka, dadaku langsung berdegup lebih cepat. Di dalam map itu ada beberapa lembar fotokopi dokumen keluarga, surat tanah, kartu keluarga lama, dan sebuah foto ibu. Aku tersenyum tipis melihat wajah beliau. Namun tiba-tiba pandanganku berhenti pada selembar kertas kecil yang terselip di bagian belakang. Tanganku langsung gemetar. Aku mengenali bentuk kertas itu. Warnanya sudah mulai menguning. Lipatannya masih sama. Nomor transaksinya masih terlihat jelas. Itu adalah salinan surat gadai emas peninggalan ibu. Aku benar-benar lupa. Dulu, setelah menggadaikan emas itu, aku sempat memfotokopinya. Paman yang membantuku karena mesin fotokopi dekat rumah sedang rusak. Setelah itu kami menyimpan salinannya di map keluarga agar tidak hilang. Selama bertahun-tahun, aku bahkan tidak pernah mengingat keberadaan dokumen itu. Paman menatapku. Sekarang kamu ingat. Aku mengangguk pelan. Air mataku kembali jatuh. Paman sengaja enggak pernah buang. Soalnya waktu itu kamu bilang, siapa tahu suatu hari nanti dibutuhkan. Aku memandangi surat itu tanpa berkedip. Untuk pertama kalinya, aku memegang bukti yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Di sana tertulis jelas namaku, tanggal transaksi, jumlah pinjaman, dan rincian emas yang kugadaikan. Semuanya masih lengkap. Paman menarik napas panjang. Luka boleh disimpan. Tapi kebenaran, jangan sampai ikut dikubur. Aku menggenggam surat itu erat. Di ruang tamu, suara tawa keluarga masih terdengar. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa beberapa langkah dari tempat mereka berkumpul, ada satu lembar kertas tua yang mampu mengubah seluruh cerita yang selama ini mereka percayai. Aku terus menatap surat gadai itu. Kertasnya memang sudah mulai kusam. Sudut-sudutnya bahkan sedikit robek. Namun tulisan di atasnya masih sangat jelas. Namaku, tanggal transaksi, berat emas, jumlah pinjaman. Semuanya masih utuh. Untuk sesaat aku merasa lega. Akhirnya aku memiliki sesuatu yang bisa membuktikan bahwa aku tidak pernah mengarang cerita. Tapi rasa lega itu tidak bertahan lama. Karena setelahnya muncul pertanyaan yang jauh lebih berat. Kalau surat ini kutunjukkan, apa yang akan terjadi pada ayah? Beliau sudah begitu bangga kepada Rian. Beliau sering bercerita kepada tetangga bahwa anak bungsunya berhasil membangun usaha dari nol. Kalau semua kebohongan itu terbongkar hari ini, apakah hati beliau sanggup menerimanya? Aku kembali melipat surat itu. Mungkin, enggak usah saja, men. Paman Hendra langsung menoleh. Kenapa? Aku enggak tega sama ayah. Beliau menghela napas panjang. Kamu masih mikirin semua orang. Lalu kapan kamu mikirin dirimu sendiri? Aku terdiam. Pertanyaan itu terasa menamparku. Selama bertahun-tahun aku memang selalu seperti itu. Kalau ada masalah, aku yang mengalah. Kalau ada pertengkaran, aku yang meminta maaf lebih dulu. Kalau ada pengorbanan, aku yang maju paling depan. Dan setiap kali terluka, aku juga yang memilih diam. Paman menepuk pelan bahuku. Dengar ya. Membuka kebenaran itu bukan berarti kamu membenci adikmu. Kadang, orang yang kita sayangi justru harus dihadapkan pada kenyataan supaya dia berhenti hidup di dalam kebohongannya. Aku menggigit bibirku. Air mata kembali jatuh. Entah sudah berapa kali aku menangis hari itu. Namun sebelum sempat aku menjawab, suara ayah terdengar dari arah ruang tamu. Hendra, kalian di mana? Kok lama sekali? Paman menjawab dengan tenang. Sebentar. Lagi cari foto-foto lama. Ayah tertawa. Kalau ketemu fotonya almarhumah, bawa ke sini. Kita lihat bareng. Aku dan Paman saling berpandangan. Beliau lalu berkata pelan. Ayo. Kita kembali. Aku mengangguk. Surat gadai itu kusimpan kembali ke dalam map. Lalu map itu kumasukkan ke dalam tasku. Entah kenapa, aku merasa harus membawanya pulang. Saat kami kembali ke ruang tamu, semua masih berkumpul. Beberapa sepupu sedang bercanda.
Anak-anak berlarian mengejar balon. Suasananya begitu hangat, seolah tidak ada apa-apa. Aku kembali duduk di sudut ruangan. Tak lama kemudian, salah satu bibi berkata sambil tersenyum kepada Rian. Rian, kamu itu benar-benar kebanggaan keluarga. Dari semua keponakan, kamu yang paling sukses. Rian hanya tersenyum malu. Alhamdulillah, B. Itu semua karena kerja keras. Aku kembali menundukkan kepala. Kalimat itu lagi. Kerja keras. Aku tidak pernah menyangkal kerja kerasnya. Tapi kenapa? Dia selalu menghapus semua orang yang pernah mengangkatnya saat jatuh. Beberapa menit kemudian, ayah berdiri. Beliau mengangkat gelasnya. Sudah. Sebelum makan, ayah mau bilang sesuatu. Semua langsung diam. Ayah tersenyum bangga. Hari ini ayah bahagia. Kalian masih bisa kumpul. Dan ayah juga bangga. Punya anak laki-laki yang bisa membuktikan kalau kesuksesan bisa diraih tanpa bergantung kepada siapapun. Dadaku langsung berdegup kencang. Aku menoleh ke arah Rian. Dia hanya tersenyum. Tidak ada usaha menghentikan ucapan ayah. Tidak ada keinginan meluruskan cerita. Justru beliau membiarkan kebohongan itu tumbuh semakin besar. Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Untuk pertama kalinya, aku mulai bertanya, kalau hari ini pun aku tetap diam, sampai kapan kebohongan ini akan terus hidup? Dan saat pertanyaan itu memenuhi kepalaku, tiba-tiba Paman Hendra berdiri dari kursinya. Beliau menatap ayah, lalu menatap Rian. Kemudian berkata dengan suara yang tenang, "Tunggu dulu. Sepertinya ada satu cerita yang belum diketahui semua orang di ruangan ini." Ruangan yang semula dipenuhi suara tawa mendadak sunyi. Semua mata beralih ke arah Paman Hendra. Ayah tampak sedikit heran. "Maksudmu apa, Hendra?" Paman tidak langsung menjawab. Beliau justru menoleh ke arahku. Tatapan itu seolah berkata bahwa keputusan terakhir tetap ada di tanganku. Dadaku berdebar semakin kencang. Tanganku yang berada di bawah meja mulai berkeringat. Aku menggeleng pelan. Isyarat kecil agar Paman mengurungkan niatnya. Namun Paman hanya menghela napas. Lama sekali saya diam. Saya pikir, suatu hari Rian akan jujur dengan sendirinya. Beliau berhenti sejenak. Tapi ternyata saya salah. Wajah Rian yang tadi tenang mulai berubah. Dia memandang Paman dengan tatapan bingung. "Paman ngomong apa sih?" Paman tetap tenang. "Yang saya bicarakan adalah kenyataan." Rian tertawa kecil. Tawa yang terdengar dipaksakan. "Kenyataan apa?" Paman tidak menjawab pertanyaan itu. Beliau justru menatap ayah. "Mas, selama ini ada satu hal yang tidak pernah Bapak ketahui." Ayah mengernyit. "Apa maksudmu?" Aku langsung berdiri. "Men, cukup." Semua orang menoleh kepadaku. Aku memaksa tersenyum. "Sudahlah. Enggak usah dibahas. Aku benar-benar ingin menghentikan semuanya. Bukan karena takut, tetapi karena aku melihat wajah ayah. Beliau terlihat mulai cemas. Aku tidak ingin kebahagiaan hari itu berubah menjadi pertengkaran. Namun di luar dugaan, justru Rian yang berbicara lebih dulu. "Nah kan, aku juga bingung. Dari tadi Paman ngomong muter-muter. Kalau memang ada yang mau disampaikan, ya bilang saja." Nada suaranya terdengar santai, bahkan sedikit menantang. Seolah dia benar-benar yakin tidak ada satu orang pun yang bisa membuktikan apapun. Paman Hendra menatapnya cukup lama. "Loh, kamu yakin saya harus bicara sekarang?" Rian mengangkat bahu. "Silakan. Aku nggak pernah nyembunyiin apa-apa." Kalimat itu membuatku memejamkan mata. Aku masih berharap. Masih sangat berharap. Sebelum semuanya terlambat, Rian akan berkata jujur. Minimal mengakui bahwa pernah ada seseorang yang membantunya. Tidak perlu menyebut semua pengorbananku. Tidak perlu membuatku menjadi pahlawan. Cukup berkata, "Dulu Mbak pernah menolongku." Hanya itu. Tapi harapan itu kembali hancur. Rian malah berkata, "Kalau soal perjuanganku, aku bisa pertanggungjawabkan semuanya. Tidak ada yang perlu ditutup-tutupi." Paman Hendra perlahan mengangguk. "Baik. Kalau begitu." Beliau menoleh kepadaku.
Mbak. Maafkan Paman. Paman sudah tidak sanggup melihat kamu terus memikul luka ini sendirian. Aku menunduk. Air mataku kembali jatuh. Tanganku perlahan meraih tasku yang sejak tadi berada di samping kursi. Jari-jariku gemetar saat membuka resletingnya. Aku melihat map plastik berwarna bening itu. Aku tahu, begitu map ini keluar, tidak akan ada lagi yang sama seperti sebelumnya. Hubungan kami sebagai kakak dan adik. Cara ayah memandang Rian. Bahkan cara seluruh keluarga melihat kami. Semuanya akan berubah. Aku menarik napas panjang. Lalu mengangkat wajah. Kulihat Rian masih duduk dengan tenang. Tatapannya bahkan terlihat penuh percaya diri. Seolah yakin tidak ada bukti apapun yang tersisa. Aku mengeluarkan map itu perlahan. Beberapa pasang mata langsung mengikuti gerak tanganku. Apa itu, Nak? Tanya ayah pelan. Aku tidak langsung menjawab. Kubuka map itu dengan hati-hati. Lalu kuambil selembar kertas yang sudah mulai menguning. Tanganku bergetar begitu hebat hingga lembaran itu hampir terlepas. Aku memandang Rian. Untuk pertama kalinya hari itu, tatapan kami benar-benar bertemu. Dan saat matanya melihat kertas yang ada di tanganku, wajahnya yang sejak tadi tenang, mendadak pucat. Senyumnya perlahan menghilang. Sorot matanya berubah. Bukan lagi penuh percaya diri, melainkan dipenuhi kepanikan yang selama ini tidak pernah kulihat. Saat itulah aku tahu. Dia mengenali kertas itu. Dan dia juga tahu, kebohongan yang selama bertahun-tahun dibangunnya akan runtuh hanya karena satu lembar surat tua. Ruangan itu benar-benar sunyi. Tidak ada lagi suara sendok beradu. Tidak ada lagi tawa. Semua mata bergantian melihat wajahku, lalu berpindah ke arah Rian. Aku menatap adikku cukup lama. Lalu perlahan kuletakkan surat gadai itu di atas meja. Masih ingat ini? Suaraku pelan, tapi cukup membuat seluruh ruangan mendengarnya. Rian tidak langsung menjawab. Tatapannya terus terpaku pada kertas yang sudah mulai menguning itu. Aku bisa melihat tenggorokannya bergerak pelan. Dia menelan ludah. Apa itu? Suara ayah memecah keheningan. Aku menarik napas panjang. Surat gadai emas peninggalan ibu. Ayah mengernyit. Emas ibu? Iya, Yah. Ayah langsung menoleh kepadaku. Emangnya emas itu kemana? Air mataku kembali mengalir. Aku tidak pernah membayangkan percakapan ini akhirnya benar-benar terjadi. Aku memandang ayah, lalu berkata dengan suara yang mulai bergetar. Sudah tidak ada lagi, Yah. Aku gadaikan. Ruangan kembali hening. Ayah terlihat bingung. Kapan? 3 tahun yang lalu. Kenapa? Aku memejamkan mata sebentar. Karena kalimat berikutnya terasa begitu berat. Untuk melunasi utang Rian. Semua orang langsung menoleh ke arah Rian. Sepupuku saling berpandangan. Bibiku menutup mulutnya. Paman Hendra hanya menundukkan kepala. Sementara Rian masih membisu. Ayah memandangku bergantian dengan Rian. Loh, katanya dulu, kamu bangkit sendiri. Aku menatap adikku. Bilang saja yang sebenarnya. Aku nggak butuh dipuji. Aku juga nggak pernah menagih semua yang sudah hilang. Yang aku inginkan cuma satu. Jangan hapus kenyataan. Suasana terasa begitu berat. Beberapa detik berlalu. Tidak ada satupun yang berbicara. Sampai akhirnya ayah mengambil surat itu. Beliau membaca perlahan. Tangannya mulai bergetar. Beliau melihat tanggal transaksi. Melihat rincian emas. Lalu melihat namaku. Semakin lama, tangan ayah semakin gemetar. Air mata mulai memenuhi matanya. Jadi, selama ini benar. Aku mengangguk pelan. Iya, Yah. Ayah menoleh kepada Rian. Nak, coba bilang kalau ini tidak benar. Semua orang menunggu. Aku juga menunggu. Rian menundukkan kepala. Lama sekali. Sangat lama. Sampai akhirnya terdengar suara isaknya. Pelan. Lalu semakin keras. Aku bohong. Kalimat itu membuat seluruh ruangan terasa semakin sunyi. Rian menangis sambil menutup wajahnya. Aku malu. Aku takut kalau orang tahu aku pernah diselamatkan Mbak. Aku takut dianggap enggak mampu.
Aku takut semua orang mengira usahaku berhasil karena bantuan keluarga. Aku terus mengulang kebohongan itu. Awalnya cuma ke teman. Lama-lama ke relasi. Sampai akhirnya, aku sendiri percaya dengan kebohongan itu. Air mata terus mengalir di pipiku. Bukan karena akhirnya dia mengaku, tetapi karena aku baru sadar. Selama ini yang hilang bukan emas peninggalan ibu, melainkan rasa terima kasih yang perlahan terkikis oleh kesombongan. Rian berjalan mendekat. Lututnya menyentuh lantai. Untuk pertama kalinya sejak kami dewasa, dia berlutut di depanku. Maaf, Mbak. Aku benar-benar minta maaf. Aku nggak tahu sejak kapan aku berubah jadi orang seperti ini. Aku terlalu sibuk menjaga harga diriku. Sampai aku menghancurkan harga diri orang yang paling berjasa dalam hidupku. Aku memandang wajahnya. Wajah yang dulu menangis memohon pertolongan di ujung telepon. Wajah yang pernah ku peluk sambil berkata semuanya akan baik-baik saja. Aku mengusap air mataku. Lalu berkata pelan. Aku sudah memaafkanmu. Bahkan sebelum kamu meminta maaf. Rian menangis semakin keras. Tapi, aku melanjutkan. Ada satu hal yang tidak bisa kembali seperti dulu. Kepercayaan. Kepercayaan itu dibangun bertahun-tahun. Dan bisa hancur hanya karena satu kebohongan yang terus diulang. Rian hanya mampu menundukkan kepala. Ayah berdiri. Beliau memelukku lebih dulu. Pelukan itu begitu erat. Maafkan ayah. Ayah selama ini tidak pernah tahu. Aku langsung menggeleng. Ini bukan salah ayah. Beliau kemudian memeluk Rian. Tangis kami bertiga pecah di ruang tamu yang beberapa menit sebelumnya dipenuhi kebanggaan. Hari itu tidak ada pemenang. Tidak ada yang benar-benar bahagia. Yang ada hanyalah sebuah keluarga yang akhirnya dipaksa melihat kenyataan. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Rian datang ke rumahku. Bukan membawa hadiah. Bukan membawa uang. Melainkan membawa selembar kwitansi. Aku sudah menebus emas ibu. Tanganku langsung gemetar. Aku tahu. Emas itu tidak akan pernah bisa mengganti semua pengorbanan Mbak. Tapi izinkan aku mengembalikan apa yang dulu seharusnya tidak pernah hilang. Aku menerima kotak kecil itu. Saat kubuka, kalung, gelang, dan cincin peninggalan ibu kembali berada di hadapanku. Air mataku kembali jatuh. Namun kali ini, bukan karena kehilangan, melainkan karena akhirnya aku bisa membawa pulang kenangan ibu yang selama bertahun-tahun hanya hidup di dalam ingatanku. Sejak hari itu hubungan kami perlahan membaik. Tidak langsung sempurna, karena luka tidak sembuh dalam semalam. Namun Rian mulai belajar mengakui setiap orang yang pernah membantunya. Dalam setiap kesempatan, dia selalu berkata, kalau bukan karena kakak saya, mungkin saya tidak akan berdiri di sini. Dan setiap kali mendengar kalimat itu, aku tidak lagi merasa bangga. Aku hanya merasa tenang. Karena akhirnya, kebenaran kembali mendapatkan tempatnya. Kalau kalian berada di posisiku, apakah kalian akan memilih diam selama bertahun-tahun seperti yang kulakukan? Atau sejak awal langsung mengatakan yang sebenarnya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan kisahku. Semoga tidak ada lagi orang yang melupakan tangan yang pernah mengangkatnya saat ia terjatuh. Karena keberhasilan memang lahir dari kerja keras. Tetapi seringkali, ada pengorbanan seseorang yang menjadi alasan kita masih punya kesempatan untuk bekerja keras.